Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 Aljabar Linier kelas 2D Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami, yakni terkait dengan transformasi linier. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama yaitu ada Nyoman Putri Marheni dengan NIM 21130111010. Yang kedua yakni saya sendiri, Niputu Diah Ari Pratiwi dengan NIM 21130111011. Yang ketiga yaitu ada Made Priamti Widya Maharani dengan NIM 21130111035. Dan yang terakhir yaitu ada Iketut Wahyu Krisnayana dengan NIM 21130111026. Sebelum membahas materi lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan pokok bahasan yang selanjutnya akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Di mana yang pertama yaitu ada transformasi linier, yang kedua yaitu ada kernel dan jangkauan, yang ketiga yaitu ada transformasi linier inverse, yang keempat yaitu ada matriks transformasi linier, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada similaritas. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan transformasi linier akan saya bawakan sendiri. Untuk presentasi kali ini kita akan mulai dari definisi transformasi. Nah, kata transformasi sendiri sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sudah pernah kita pelajari sebelumnya pada saat kelas 11. Nah, transformasi sendiri itu memiliki makna yang sama dengan fungsi atau pemetaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pada slide sudah saya cantumkan terkait dengan definisi dari transformasi, di mana dikatakan di sana, misalkan V dan W adalah ruang vektor, maka transformasi yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di mana V sendiri merupakan daerah asal atau yang sering kita sebut dengan domain dari transformasi T. Sedangkan W merupakan daerah hasil dari transformasi atau yang sering kita sebut dengan kodomain. Nah, jika V dan W itu sama, maka T itu dapat dinamakan sebagai operator pada V. Nah, jika vektor V itu merupakan elemen dari V dan vektor W merupakan elemen dari W, maka dapat kita tuliskan vektor W sama dengan T dalam kurung V, di mana ini dapat diartikan sebagai vektor W itu merupakan transformasi dari vektor V. Untuk lebih memahami terkait dengan definisi sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan satu buah contoh soal, yakni misalkan ada transformasi dari R3 ke R3 yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, di mana transformasi memetakan dari X1, X2, X3 ke X1 ditambah 2, X2 ditambah X3, X1 ditambah 5X2, dan X3. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa X1 dipetakan ke X1 ditambah 2, X2 ditambah X3, X2 dipetakan ke X1 ditambah 5X2, dan X3 dipetakan ke X3. Maka tentukanlah bayangan dari vektor V yang beranggotakan 3, 2, dan 0. Nah, untuk mencari bayangan dari vektor V ini, kita tinggal substitusi X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 0. Nah, dengan kita menerapkan fungsi transformasi yang sudah disediakan pada soal, sehingga kita bisa memperoleh seperti pada layar itu 3 ditambah dengan 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 0. Selanjutnya 3 ditambah dengan 5 dikali 2. Dan yang terakhir yaitu 0. Nah, sehingga ketika kita operasikan maka kita akan mendapatkan vektor yang beranggotakan 7, 13, 0. Nah,
vektor inilah yang kita sebut sebagai bayangan dari vektor V atau vektor yang beranggotakan 3, 2, 0. Nah, jadi bayangan dari vektor V adalah 7, 13, 0. Setelah kita memahami definisi dari transformasi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi transformasi linier. Nah, pada definisi 2 ini dikatakan bahwa misalkan V dan W adalah ruang vektor, maka transformasi T yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W dikatakan sebagai transformasi linier jika untuk semua U dan V di dalam ruang vektor V dan K sebuah skalar, maka akan berlaku dua aturan ini, di mana yang pertama yaitu transformasi dari vektor U ditambah dengan vektor V itu sama dengan transformasi vektor U ditambah dengan hasil transformasi dari vektor V. Nah, untuk syarat atau aturan yang kedua yaitu transformasi dari skalar K dikali dengan vektor U itu sama dengan skalar K dikalikan dengan hasil dari transformasi vektor U. Nah, jika salah satu dari kedua aturan atau syarat ini tidak dipenuhi, maka transformasi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai transformasi linier. Nah, selanjutnya jika V dan W itu sama, maka T dapat dikatakan sebagai operator linier pada V. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan definisi 2, di sini saya sudah mencantumkan satu buah contoh soal, yakni diberikan fungsi T yang memetakan M2 ke M3 dengan rumus sebagai berikut. Nah, apakah T merupakan transformasi linier? Nah, untuk membuktikan apakah T transformasi linier atau bukan, maka kita harus menunjukkan bahwa T memenuhi kedua syarat yang terletak pada definisi 2. Baik, untuk yang pertama kita akan membuktikan bahwa transformasi dari U ditambah V itu sama dengan transformasi U ditambah dengan transformasi V. Nah, untuk yang pertama kita ambil M1 yang beranggotakan A1, B1, C1, D1 dan M2 yang beranggotakan A2, B2, C2, D2, di mana M1 dan M2 ini merupakan anggota dari ruang vektor M2. Nah, maka kita akan mencari nilai dari transformasi M1 ditambah M2. Nah, untuk menentukan nilai transformasi dari M1 dan ditambah M2 itu kita bisa lihat dari rumus yang telah diberikan pada soal. Nah, sesuai dengan rumus kita peroleh bahwa untuk baris pertama kolom pertama itu A ditambah dengan B. Untuk baris pertama kolom kedua itu 0. Untuk baris ketiga baris pertama kolom ketiga itu sama dengan C ditambah D. Begitu pula dengan seterusnya. Nah, dengan demikian kita peroleh bagian yang pertama ini. Nah, untuk bagian yang kedua, mengapa bisa demikian? Karena kita menggunakan sifat komutatif dari penjumlahan, sehingga kita bisa menukar-nukarkan posisi antara B1 dan A2 itu tanpa mengubah hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketiga ini kita bisa lihat bahwa untuk yang sebelah kiri itu merupakan hasil dari transformasi M1, sedangkan untuk matriks yang sebelah kanan ini merupakan hasil dari transformasi M2, sehingga terbukti bahwa transformasi dari M1 ditambah M2 itu sama dengan transformasi M1 ditambah dengan transformasi M2, sehingga syarat untuk yang pertama terpenuhi. Untuk langkah yang kedua, di sini kita harus membuktikan bahwa transformasi K dikali dengan vektor U itu sama dengan skalar K dikali dengan transformasi vektor U. Nah, untuk yang pertama kita ambil M1 sama dengan A1, B1, C1, D1 dan K merupakan skalar, maka K dikali M1 sama dengan KA1, KB1, KC1, KD1. Nah, untuk yang
langkah kita yang pertama sama seperti sebelumnya, kita transformasikan KM1 sehingga didapatkan seperti pada baris yang pertama. Nah, untuk baris yang kedua itu, bagian yang kedua ini itu kita keluarkan K-nya sehingga kita peroleh untuk baris pertama kolom pertama itu K dikali dengan A1 ditambah B1. Untuk baris pertama kolom kedua itu 0. Untuk baris pertama kolom ketiga itu K dikalikan dengan C1 tambah D1, begitu pula dengan seterusnya. Sehingga kita bisa keluarkan K-nya seperti yang didapatkan pada bagian yang ketiga ini. Nah, selanjutnya kita bisa simpulkan bahwa untuk matris yang di sebelah sini itu merupakan transformasi dari M1 sehingga kita akan peroleh K dikali dengan transformasi M1 sehingga terbukti bahwa transformasi K dikali dengan M1 itu sama dengan K dikali transformasi M1. Sehingga untuk syarat yang kedua terpenuhi. Nah, karena syarat pertama dan kedua terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa T termasuk transformasi linier. Selain contoh yang telah saya sampaikan tadi, di sini juga saya mencantumkan beberapa contoh lainnya yang sekiranya dapat meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai transformasi linier. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai contoh-contoh soal tersebut karena sudah saya isikan penjelasan yang menurut saya bisa teman-teman pahami secara individu. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sifat-sifat transformasi linier. Nah, jika transformasi memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W adalah sebuah transformasi linier di mana V1 dan V2 merupakan anggota dari ruang vektor V dan K1 serta K2 adalah skalar, maka transformasi dari K1 dikali V1 ditambah dengan K2 dikali V2 akan sama dengan transformasi dari K1 dikali dengan V1 ditambah dengan transformasi K2 dikali dengan V2. Nah, hal ini juga sama dengan K1 dikali dengan transformasi V1 ditambah dengan K2 dikali dengan transformasi V2. Nah, secara umum jika V1, V2 hingga Vn itu merupakan anggota dari ruang vektor V dan K1, K2 sampai dengan Kn adalah skalar, maka akan berlaku transformasi dari K1 kali V1 ditambah dengan K2 kali V2 ditambah dengan seterusnya sampai dengan Kn dikali Vn itu akan sama dengan K1 dikali dengan transformasi V1 ditambah dengan K2 dikali dengan transformasi V2 ditambah seterusnya sampai dengan Kn dikali dengan transformasi Vn. Nah, selanjutnya ada juga teorema 1 yang menyatakan jika transformasi memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W itu merupakan transformasi linier, maka akan berlaku transformasi 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya transformasi dari negatif V itu akan sama dengan negatif transformasi V untuk semua V pada ruang vektor V. Selanjutnya yang ketiga yaitu transformasi V dikurangi dengan W itu akan sama dengan transformasi V dikurangi dengan transformasi W untuk semua V dan W pada ruang vektor V. Nah, untuk pembuktian dari teorema 1 terkait dengan sifat-sifat transformasi linier, teman-teman dapat simak pada slide berikut ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan transformasi linier dari Rn ke Rm. Nah, jika V sama dengan Rn dan W sama dengan Rm, maka transformasi memetakan Rn ke Rm. Nah, jika X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn,
yang merupakan elemen dari Rn, dan W sama dengan W1, W2 sampai dengan Wn, di mana ini merupakan elemen dari Rm, maka W1, W2 hingga Wn itu akan sama dengan transformasi dari X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, dalam hal ini, maka kita dapat simpulkan bahwa W1 itu akan sama dengan fungsi X1, X2 sampai dengan Xn, dan W2 itu akan sama dengan fungsi yang kedua dari X1, X2 sampai dengan Xn, hingga seterusnya sampai dengan Wm itu akan sama dengan fungsi ke M dari X1, X2 sampai dengan Xn. Baik, yang selanjutnya, jika F1, F2 sampai dengan Fm linear, maka W1 akan sama dengan A11X1 ditambah dengan A12X2 ditambah dengan seterusnya sampai dengan A1nXn. Selanjutnya, W2 juga akan sama dengan A21X1 ditambah dengan A22X2 ditambah dengan seterusnya sampai dengan A2nXn. Begitu seterusnya hingga Wm akan sama dengan AM1X1 ditambah dengan AM2X2 ditambah dengan seterusnya hingga AMNXN, atau dapat kita tulis dengan notasi matriks sebagai berikut ini. Nah, bentuk yang tadi juga dapat kita ringkas sebagai berikut, yaitu W sama dengan AX, di mana A merupakan matriks standar transformasi, sedangkan transformasi T dinamakan sebagai transformasi matriks, sehingga W sama dengan AX dapat dituliskan sebagai berikut, di mana dapat dibaca vektor dari W itu akan sama dengan transformasi dengan memakai matriks A terhadap vektor X. Baik, untuk lebih memahami materi tersebut, di sini saya mencantumkan satu buah contoh soal, yakni transformasi matriks T dari R4 ke R3 didefinisikan sebagai berikut, di mana matriks standar transformasinya yaitu A sama dengan matriks yang beranggotakan 2, negatif 3, 1, negatif 5, 4, 1, negatif 2, 1, 5, negatif 1, 4, 0. Nah, jika X itu sama dengan 1, negatif 3, 0, 2, maka hasil transformasi T adalah kita kalikan matriks standarnya dengan X, sehingga kita peroleh hasil transformasinya yaitu berupa vektor W yang beranggotakan 1,3,8. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan matriks standar akan dijelaskan oleh rekan saya pada subbab matriks transformasi linear. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komposisi transformasi, di mana di sini ada sebuah definisi yang akan membuat kita lebih memahami terkait dengan komposisi transformasi, di mana dikatakan bahwa jika T1 merupakan suatu transformasi yang memetakan ruang vektor U ke ruang vektor V, dan T2 merupakan suatu transformasi yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W, di mana T1 dan T2 ini merupakan transformasi linear, maka komposisi T2 dengan T1 dapat dinotasikan sebagai T2 lingkaran T1, di mana ini merupakan suatu fungsi yang dapat didefinisikan oleh rumus berikut, di mana T2 lingkaran T1 terhadap U itu akan sama dengan kita mencari terlebih dahulu transformasi T1 terhadap U, di mana nanti hasil dari transformasi T1 terhadap U ini kita transformasikan dengan T2. Nah, di mana U yang dimaksudkan di sini merupakan sebuah vektor pada ruang vektor U. Nah, ada catatan penting di sini bahwa kita harus memperhatikan domain dari T2 yaitu V. Dia harus bergantung terhadap range dari T1. Nah, hal ini sangat penting agar rumus yang tadi terdapat pada definisi dapat masuk akal dan dapat kita gunakan. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Nah, kita dapat melihat bahwa ada vektor U yang berada di dalam ruang vektor U. Nah, ketika kita transformasikan U ke ruang vektor V,
itu dengan menggunakan T1, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, hasil inilah yang selanjutnya kita transformasikan ke ruang vektor W dengan menggunakan T2. Nah, hasil ini akan berada di dalam ruang vektor W, di mana hasil inilah yang kita harapkan ketika kita ingin mencari komposisi T2 dengan T1 atau T2 lingkaran T1. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teorema yang kedua, yakni membahas tentang suatu komposisi transformasi juga dapat dikatakan sebagai transformasi linier. Mana dikatakan pada teorema ini, jika T1 itu merupakan transformasi yang memetakan ruang vektor U ke ruang vektor V, dan T2 merupakan suatu transformasi yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W, di mana T1 dan T2 ini merupakan transformasi linier, maka T2 lingkaran T1 itu merupakan suatu transformasi yang memetakan ruang vektor U ke ruang vektor V, juga merupakan transformasi linier. Nah, untuk pembuktiannya sendiri itu kurang lebih sama seperti cara kita membuktikan suatu transformasi merupakan transformasi linier, di mana dia harus memenuhi dua buah syarat yang sudah kita bahas pada definisi sebelumnya. Baik, untuk subbab selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kernel dan jangkauan. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas terkait dengan definisi dari kernel dan juga jangkauan. Nah, untuk definisi yang pertama yaitu jika T adalah transformasi linier yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka himpunan vektor dari V yang dipetakan ke vektor 0 dinamakan sebagai kernel T, yang dituliskan kernel T sama dengan himpunan X elemen V dengan Tx sama dengan 0. Nah, adapun definisi yang kedua yakni terkait dengan definisi range atau jangkauan, di mana dikatakan bahwa himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di V dinamakan jangkauan atau range T. Nah, dapat dituliskan dalam notasi sebagai berikut, di mana RT itu sama dengan himpunan Y elemen dari W di mana ada X elemen dari V sedemikian sehingga Y itu sama dengan Tx. Untuk lebih memahami terkait dengan kernel dan juga jangkauan, di sini saya sudah menyiapkan suatu ilustrasi sederhana yang dapat meningkatkan pemahaman kita terkait dengan kernel dan juga jangkauan. Nah, dapat disimak di sini ada suatu ruang vektor V, di mana dalam ruang vektor V tersebut ada sebuah subruang yang kemudian ditransformasikan ke ruang vektor W dan menghasilkan vektor 0. Nah, subruang yang terletak pada ruang vektor V inilah yang kita katakan sebagai kernel atau ker-T. Selanjutnya pada ilustrasi yang kedua yang di bawahnya itu kita dapat lihat bahwa ada ruang vektor V yang kemudian ditransformasikan ke ruang vektor W, itu menghasilkan sebuah subruang. Nah, subruang inilah yang kita katakan sebagai jangkauan atau RT. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan contoh soal. Nah, di mana untuk yang pertama, misalkan transformasi T itu memetakan P2 ke R2 yang didefinisikan oleh rumus sebagai berikut. Nah, manakah yang merupakan kernel T antara dua buah fungsi ini? Di mana untuk yang pertama ada S1 sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat. Yang kedua yaitu ada S2 sama dengan 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat. Nah, untuk pembahasannya di sini kita tinggal mencari hasil dari transformasi S1 dan juga S2. Di mana untuk hasil transformasi S1 kita peroleh bahwa hasilnya berupa vektor 0. Selanjutnya untuk transformasi S2 kita peroleh hasilnya bukan vektor 0, yaitu berupa vektor yang mengandung unsur negatif 1 dan 0. Sehingga dapat disimpulkan di sini karena
S1 itu ditransformasikan menghasilkan vektor 0, maka S1 lah yang dikatakan sebagai kernel T. Sedangkan untuk S2 itu bukan kernel T, karena ketika ditransformasikan dia tidak menghasilkan vektor 0. Baik, selanjutnya di sini kita melanjutkan ke contoh soal yang kedua, yakni tentukanlah kernel T dan juga RT jika sebuah transformasi linier memiliki persamaan sebagai berikut. Nah, untuk pembahasannya, kita ingat kembali bahwa ketika kita mencari kernel T, berarti kita mencari vektor x1, x2 yang petanya 0. Sehingga kita bisa buat persamaan sebagai berikut ini, di mana transformasi terhadap x1, x2 itu akan sama dengan x1 ditambah x2, negatif 2x1 ditambah x2, negatif x1 ditambah 2x2 itu akan sama dengan vektor 0. Maka berdasarkan persamaan di atas, kita akan peroleh sistem persamaan linier homogen seperti berikut ini. Lalu kita lakukan eliminasi dan juga substitusi sehingga kita peroleh x2 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 0. Jadi kernel T-nya itu 0,0. Selanjutnya kita cari RT. Nah, untuk mencari nilai dari RT-nya, kita berarti mencari vektor Y1, Y2, Y3 sehingga memenuhi persamaan berikut. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita akan memperoleh sistem persamaan linier sebagai berikut. Atau bisa kita bentuk dalam persamaan matriks seperti di bawah ini, yang dapat kita baca sebagai vektor Y1, Y2, Y3 menjadi anggota dari RT jika vektor Y1, Y2, Y3 menjadi anggota dari ruang kolom matriks 1, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2, atau dapat dinotasikan sebagai berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi 5, di mana dikatakan bahwa jika transformasi memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W merupakan transformasi linier, maka dimensi dari jangkauan T dinamakan sebagai rank T, dan dimensi dari kernel T itu dinamakan sebagai nulitas T. Baik, selanjutnya di sini ada teorema 3, yaitu dikatakan jika transformasi memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W itu merupakan transformasi linier, maka yang pertama, himpunan kernel T merupakan subruang vektor dari ruang vektor V. Selanjutnya yang kedua, yaitu himpunan RT itu merupakan subruang vektor dari ruang vektor W. Nah, untuk pembuktian dari teorema 3 itu dapat kalian simak pada slide, di mana seperti yang kita ketahui, untuk membuktikan suatu kernel T itu sebagai subruang dari suatu ruang vektor, maka kita harus membuktikan bahwa dia memiliki sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian. Nah, begitu juga dengan pembuktian dari RT, di mana kita harus membuktikan bahwa RT ini dia memiliki sifat tertutup terhadap penjumlahan dan juga perkalian. Nah, jika terbukti, maka kita dapat simpulkan bahwa kernel T itu merupakan subruang dari ruang vektor V dan RT itu merupakan subruang dari ruang vektor W. Selanjutnya di sini ada contoh soal lagi, di mana dikatakan bahwa tentukanlah basis dan juga dimensi dari kernel T dan RT dari transformasi linier berikut. Nah, berdasarkan contoh soal sebelumnya, kita peroleh bahwa kernel T itu sama dengan 0,0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kernel T tidak memiliki basis dan otomatis dimensinya atau nulitas T itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari basis dan juga dimensi dari RT. Nah, berdasarkan contoh soal sebelumnya, kita peroleh bahwa RT itu sama dengan himpunan dari vektor Y1, Y2, Y3 yang merupakan elemen dari ruang kolom 1, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2. Sehingga basis dari RT adalah basis ruang kolom 1, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2. Dan oleh karena vektor 1, negatif 2, negatif 1 dan
vektor 112 itu tidak saling berkelipatan, maka basis dari RT itu adalah adalah 1, -2, -1, dan 1, 1, 2, sehingga dimensinya atau rank T itu sama dengan 2. Nah, berdasarkan contoh soal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa misalkan V dan W merupakan sebuah ruang vektor di mana dimensi V itu sama dengan N, maka transformasi yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W akan berlaku hubungan N sama dengan nulitas T ditambah dengan rank T. Yang selanjutnya ada teorema 5 yang menyatakan jika A adalah sebuah matriks yang berorde M kali N dan TA itu merupakan transformasi yang memetakan Rn ke Rm, di mana dia juga merupakan perkalian dengan matriks A, maka nulitas dari TA itu akan sama dengan nulitas A dan rank dari TA itu akan sama dengan rank A. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Nyoman Putri Marhani selaku pemateri 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai transformasi inverse. Nah, yang pertama itu terdapat pernyataan atau definisi mengenai one to one dan juga onto. Yang pertama itu ada definisi 1, di mana transformasi linear T adalah transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka T itu dikatakan 1 ke 1 jika T memetakan vektor jarak di V ke vektor jarak di W. Kemudian definisi yang kedua itu tentang onto, yakni transformasi linear jika T adalah transformasi linear dari ruang vektor P ke ruang vektor W, maka T dikatakan onto atau ke W jika setiap vektor di W adalah bayangan dari setidaknya satu vektor di V. Nah, untuk lebih memahami mengenai definisi 1 dan juga definisi 2 mengenai one to one dan juga onto, kita bisa lihat pada contoh berikut, di mana untuk baris yang atas itu merupakan contoh dari one to one, kemudian yang di bawahnya itu adalah contoh dari onto. Nah, contoh yang pertama itu dia itu termasuk one to one atau 1 ke 1 karena vektor yang berbeda di V memiliki bayangan yang berbeda di W. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh anggota yang ada di vektor V itu memiliki tepat pasangan 1 di vektor W. Kemudian contoh di sampingnya itu tidak 1 ke 1 atau tidak one to one. Kenapa? Karena terdapat vektor yang berbeda di V memiliki bayangan yang sama di W. Jadi ada yang memiliki pasangan double di W seperti itu. Kemudian yang ketiga yang di bawahnya itu contoh dari onto, itu dipetakan ke W atau onto ke W, yang artinya bahwa setiap vektor di W adalah bayangan-bayangan dari beberapa vektor di V. Kemudian di sampingnya itu tidak dipetakan ke W atau tidak onto ke W, yang berarti tidak setiap vektor di W adalah bayangan-bayangan dari beberapa vektor di V. Selanjutnya adalah mengenai pernyataan ekuivalen. Nah, jika T, V menuju W adalah transformasi linear, maka yang pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Pernyataan yang pertama itu adalah T adalah 1 ke 1 atau one to one. Kemudian yang kedua, kernel T mengandung hanya vektor 0, maka kernel T sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, itu dari A menuju B karena T-nya linear, kita tahu bahwa T0 sama dengan 0. Karena T adalah 1 ke 1, tidak ada vektor lain di V yang memetakan ke 0. Jadi kernel T itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, B menuju A, itu asumsikan bahwa kernel T sama dengan 0. Jika U dan V adalah vektor yang berbeda dalam V, maka U min V tidak sama dengan 0. Ini berarti bahwa T U min V tidak sama dengan 0. Karena jika tidak, kernel T akan berisi vektor bukan 0. Karena T linear, maka T U min TV sama dengan T U min V tidak sama dengan 0. Jadi, T memetakan vektor-vektor berbeda di V menjadi vektor-vektor berbeda di W, dan karenanya akan menjadi 1 ke 1. Selanjutnya adalah mengenai transformasi operator linear pada dimensi tentu. Jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga dengan dimensi yang sama, dan jika T, V menuju W adalah transformasi linear, maka yang berikut adalah ekuivalen. Yang pertama itu ada pernyataan T adalah 1 ke 1. Yang kedua, kernel T sama dengan himpunan 0. Yang ketiga, selang dari T adalah W, yakni RT sama dengan W. Untuk pembuktiannya, bisa dilihat langsung pada slide. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pembuktian tersebut,
Dinyatakan secara informal jika transformasi linier memetakan ruang lebih besar ke ruang lebih kecil, maka beberapa titik di ruang lebih besar itu harus memiliki bayangan yang sama. Dan jika transformasi linier memetakan ruang lebih kecil ke ruang lebih besar, maka harus ada titik-titik di ruang lebih besar yang bukan bayangan dari titik manapun di ruang lebih kecil. Sebagai contoh, soal yang pertama itu bisa dilihat pada slide, dan yang diminta itu adalah tentukan apakah TA 1 ke 1 atau 1 to 1. Jadi untuk menentukan apakah T itu 1 ke 1, itu caranya adalah dengan menentukan determinan terlebih dahulu. Jika dia determinannya tidak sama dengan 0, maka dia dapat dibalikan dan bisa disebut sebagai 1 ke 1. Jika dia determinannya 0, maka dia tidak dapat dibalikan sehingga dia bukan transformasi 1 ke 1. Jadi untuk soal pada slide itu, setelah dihitung determinannya sama dengan 0, sehingga dia merupakan matriks yang tidak dapat dibalikan. Sehingga secara otomatis pula dia bukan transformasi 1 ke 1. Selanjutnya, transformasi linear balikan atau inverse. Nah, jika TA, Rn menuju Rn adalah operator linear, maka matriks A dapat dibalikan. Yang kedua, TA inverse Rn menuju Rn sendiri adalah operator linear dan disebut balikan dari TA. Yang ketiga, operator linear TA dan TA inverse menghilangkan efek satu sama lainnya untuk semua X. Sebagai contoh, T inverse itu Pn plus 1 menuju Pn, maka T inverse-nya itu akan menjadi C0x plus C1x kuadrat, seterusnya hingga Cnx pangkat n plus 1, itu hasilnya sama dengan C0 plus C1x plus seterusnya hingga Cnx pangkat n. Jadi untuk T inverse-nya itu untuk pangkat dari X-nya itu dikurangi 1, seperti itu. Sebagai contoh, jika n lebih dari sama dengan 3, maka T inverse dari 2x min x kuadrat plus 5x pangkat 3 plus 3x pangkat 4 itu sama dengan 2. 2x-nya itu dikurangi x-nya pangkatnya 1, tersisa 2, kemudian x kuadrat itu tersisa min x pangkat 3 tersisa 5x kuadrat plus 3x pangkat 3, seperti itu. Jadi T inverse-nya menjadi 2 min x plus 5x kuadrat plus 3x pangkat 3. Untuk contohnya bisa dilihat pada slide, dan kita diminta untuk menentukan apakah T1 ke 1, jika demikian carilah T inverse-nya. Jadi yang pertama itu kita bisa menuliskan matriks standarnya. Setelah menemukan matriks standarnya, kita tentukan matriks inverse dari matriks standarnya. Nah, untuk mencari T inverse-nya dari X1, X2, dan X3, kita tinggal mengkalikannya dengan T inverse-nya, sehingga didapat hasil seperti pada slide. T inverse dari X1, X2, X3 itu sama dengan 4x1 min 2x2 min 3x3, kemudian min 11x1 plus 6x2 plus 9x3, dan juga min 12x1 plus 7x2 plus 10x3. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Terwahyu Krisnayana dengan NIM 21130110026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks transformasi linear. Nah, untuk matriks transformasi linear ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada matriks transformasi linear, yang kedua ada matriks operator linear dan identitas, yang ketiga ada matriks standar. Nah, yang pertama ada matriks transformasi linear. Nah, menurut definisi 5.4, diketahui ruang vektor V dan W dengan dimensi ruang vektor berturut-turut adalah N dan M, dan transformasi linear T di mana T memetakan V ke W dengan fungsi transformasi vektor X dengan elemen X adalah elemen dari ruang vektor V. Jika B merupakan basis dari V dan B aksen adalah basis dari W. Kemudian, jika A adalah matriks standar, maka untuk setiap X elemen dari ruang vektor V dapat ditentukan dengan suatu matriks A dikalikan dengan vektor X yang relatif terhadap basis B sama dengan transformasi vektor X relatif terhadap basis B aksen. Nah, suatu matriks A di sini disebut dengan matriks yang berkenaan. Matriks untuk T berkenaan dengan basis B dan B aksen. Dari sana kita dapat simpulkan bahwa A adalah suatu matriks transformasi. Nah, matriks A mentransformasikan bentuk vektor X relatif terhadap B menjadi vektor transformasi X yang relatif terhadap B aksen. Nah, matriks transformasi A akan berukuran M kali N.
Kita bisa lihat pada definisi 5.4 dimensi ruang vektor V itu N dan ruang vektor W itu M. Jadi matriks transformasi A itu akan berukuran N kali M. Jadi berukuran kebalikannya. Jadi bukan N kali M tapi M kali N begitu. Nah, contohnya itu transformasi dari R2 ke R3. Nah, matriks transformasi A akan berukuran 3 kali 2. Pada gambar di samping itu ada vektor X. Apabila kita ketahui rumus langsungnya, kita dapat transformasi vektor X langsung ke vektor Tx. Tapi apabila tidak, misalkan kita ketahui hasil transformasinya, kita harus vektor X itu kita ubah menjadi vektor X yang relatif terhadap B, kemudian kita kalikan dengan matriks transformasi pada sisi kiri menjadi matriks transformasi X yang relatif terhadap B aksen. Kemudian dari matriks transformasi relatif tersebut kita bangun kembali vektor transformasi X. Nah, di sana kita ketahui juga A adalah matriks transformasi yang memetakan Rn ke Rm. Gitu. Nah, lanjut ke pada bagian yang tadi itu diasumsikan bahwa basis B itu memuat vektor-vektor U1, U2 hingga UN. Nah, itu adalah basis dari ruang V. Kemudian B aksen tadi memuat vektor-vektor V1, V2 hingga Vm yang merupakan basis pada ruang W. Nah, untuk mengkonstruksi matriks A dapat diperoleh dengan cara mentransformasi basis-basis di B, lalu menentukan koordinat vektor dari setiap hasil transformasi matriks terhadap basis-basis B aksen. Nah, dapat dituliskan seperti pada slide. Nah, tadi kita telah mempelajari untuk ruang vektor V dan W. Nah, apabila ruang vektor V-nya itu sama dengan ruang vektor W, maka didapatkan basis B sama dengan B aksen. Dan persamaan T berkenaan dengan B aksen dan B dikalikan dengan vektor yang relatif terhadap B sama dengan transformasi vektor X yang relatif terhadap B aksen dapat dituliskan menjadi T berkenaan pada B dikali dengan vektor X yang relatif terhadap B. Nah, sehingga hasilnya adalah sama, yaitu transformasi dari vektor X yang relatif terhadap B. Hal ini yang disebut dengan operator linear. Sehingga kita bisa lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu matriks operator linear. Nah, dalam kasus spesifik saat V sama dengan W, umum untuk dianggap bahwa B sama dengan B aksen ketika membentuk sebuah matriks untuk T. Nah, matriks yang dihasilkan disebut matriks untuk T berkenaan dengan B. Dinotasikan dengan dalam kurung siku T, kemudian isi B pada bawahnya. Itu disebut dengan T berkenaan dengan B. Jadi, T berkenaan dengan B sama dengan untuk setiap transformasi vektor U1 relatif terhadap B, kemudian ada vektor U2 relatif terhadap B, dan seterusnya hingga transformasi vektor UN terhadap B. Untuk matriks T berkenaan dengan B dikalikan dengan vektor X yang relatif terhadap B sama dengan vektor transformasi vektor X yang relatif terhadap B. Kemudian ada matriks operator identitas. Nah, jika B sama dengan himpunan dari vektor U1, U2 hingga UN adalah sebuah basis untuk ruang vektor berdimensi terhingga V, dan operator identitas memetakan ruang vektor V ke ruang vektor V adalah operator identitas pada V. Nah, maka operator identitas I dikali dengan vektor U1 sama dengan vektor U1, kemudian I dikali vektor U2 sama dengan U2, dan seterusnya hingga I dikali vektor UN sama dengan UN. Nah, sehingga dari operasi tersebut kita dapatkan bahwa I dikali vektor U1 relatif terhadap B didapatkan matriks kolom standar dari B, di mana dimensinya N itu, dan begitu juga untuk selanjutnya. Nah, dengan demikian didapatkan vektor operator identitas I yang relatif terhadap B sama dengan matriks augmented matrix itu sama dengan I.
Nah, jadi sehingga matriks dari operator identitas berkenaan dengan suatu basis sembarang adalah matriks identitas n kali n. Nah, hasil ini pula dapat dibuktikan dengan menggunakan operator linear yang sudah kita pelajari tadi. Jadi, untuk T berkenaan dengan B, vektor X relatif terhadap B sama dengan transformasi vektor X relatif terhadap B. Ini kita dapatkan bahwa matriks operator identitas I relatif terhadap B dikalikan dengan vektor X relatif terhadap B sama dengan operator identitas I pada vektor X relatif terhadap basis B. Sehingga hasilnya adalah vektor relatif pada B. Nah, hal ini konsisten dengan operator identitas I yang relatif terhadap B sama dengan identitas, matriks identitas. Sehingga terbukti. Sebenarnya ini adalah penjelasan dari slide yang paling awal tadi, yaitu kita menggunakan cara tidak langsung untuk mengetahui matriks transformasi linearnya. Nah, kita hitung matriks koordinat vektor X terhadap basis B terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita kalikan vektor relatif X pada B, vektor X relatif terhadap B pada sisi kiri dengan T yang berkenaan dengan B aksen dan B, sehingga menghasilkan transformasi vektor X relatif terhadap B aksen. Nah, kemudian kita bentuk kembali transformasi dari vektor X dari matriks koordinatnya, yaitu transformasi dari vektor X relatif terhadap B aksen. Nah, kemudian untuk meningkatkan pemahaman kita bisa kita lihat pada contoh soal. Nah, diketahui transformasi linear T yang memetakan R2 ke R3 dengan T itu X1 dan X2, kemudian T itu sama dengan X2, kemudian ada minus 5X1 tambah 13X2, kemudian minus 7X1 tambah 16X2. Nah, kita sudah ketahui rumusnya. Kemudian, jika A adalah himpunan vektor U1 dan U2, yaitu vektor kolom 3,1 dan vektor kolom 5,2 adalah basis dari R2. Kemudian, untuk B merupakan himpunan V1, V2, V3 adalah vektor kolom 1, 0, min 1, kemudian min 1, 2, 2, dan 0, 1, 2 adalah basis dari R3. Nah, jadi kita disuruh menentukan matriks T terhadap basis A dan B. Kemudian untuk X sama 2,1 kita tentukan transformasi matriks vektor X yang relatif terhadap A. Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai TU1 dan TU2. Nah, menurut rumus yang ada di atas kita langsung substitusi bagian 3 yaitu X1 dan 1 itu X2. Jadi sesuai rumus kita dapatkan nanti 1, minus 2, dan minus 5. Kemudian untuk TU2 kita dapatkan 2, 1, min 3. Nah, karena transformasi U1 dan transformasi U2 berada di R3 dan basisnya itu V1, V2, V3 adalah basis dari R3, maka masing-masing TU1 dan TU2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, hal itu kita pelajari pada bab sebelumnya. Nah, langsung saja untuk TU1 sama dengan kita dapatkan A1 kali vektor V1 tambah A2 kali vektor V2 tambah A3 kali vektor V3. Nah, hal ini saya tidak santumkan pada slide. Kita dapatkan hasilnya langsung dengan OBE. Diperoleh vektor koordinat dari U1 dan U2 terhadap basis B. Nah, jadi vektor koordinat relatifnya adalah 1, 0, min 2, kemudian vektor koordinat relatif TU2 sama dengan 3, 1, min 1. Jadi kita gabungkan menjadi augmented matriksnya itu T yang berkenaan dengan B dan A itu adalah matriks 1, 3, 0, 1, min 2, min 1. Nah, untuk yang nomor B, mula-mula kita cari dulu vektor X yang relatif terhadap A. Nah, vektor X tersebut akan membentuk kombinasi linear seperti pada slide. Kemudian kita peroleh vektor linearnya itu adalah min 1, 1. Itu di kombinasi linear yang kita dapatkan. Nah, kemudian untuk T vektor X basis A relatif terhadap basis A adalah pada rumus yang kita pelajari sebelumnya itu ada T yang berkenaan dengan B dan A dikalikan dengan vektor relatif X terhadap A. Nah,
kita kan sudah dapatkan untuk T yang berkenaan dengan B dan A itu pada bagian A. Kemudian kita kalikan dengan yang kita dapatkan vektor relatif X terhadap A-nya yaitu min 1 dan 1, sehingga kita dapatkan hasil yaitu 2, 1, dan 1. Oke. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu matriks standar. Jika T adalah suatu transformasi linier, maka matriks standar untuk T bisa didapatkan dari bayangan vektor-vektor basis standar. Nah, suatu transformasi linier secara lengkap ditentukan oleh bayangan sebarang vektor-vektor basis. Nah, matriks standar ini memiliki definisi secara matematis sebagai berikut. Misalkan T adalah suatu transformasi yang memetakan Rn ke Rm dengan Tx sama dengan Ax memiliki basis standar S, yaitu memuat E1, E2 hingga En. Nah, maka matriks standar untuk T adalah A yang memuat dengan T transformasi E1, transformasi E2 hingga transformasi En. Nah, untuk menentukan matriks standar, kita perhatikan pada slide. Tentukan bayangan dari semua vektor basis standar. Kemudian kita konstruksikan matriks yang memiliki bayangan-bayangan hasil dari step 1 sebagai sebagai kolom-kolom yang berurutan. Nah, kita lihat lebih jelasnya pada gambar yang di kanan. Nah, secara umum jika transformasi E1 memuat kolom-kolom A1, A2, AM1, kemudian transformasi E2 A11, A22, A21, A22 dan hingga AM2 hingga transformasi E ke N. Nah, kita dapatkan matriks standar A itu augmented matrix dari gabungan kolom vektor kolom. Nah, adalah matriks standar untuk transformasi dari Rn ke Rm. Nah, contoh soalnya bisa kita perhatikan. Diketahui transformasi T yang memetakan R3 ke R4 dengan T memuat X, Y, Z, itu transformasinya itu untuk R3 ke R4 rumusnya adalah 2X plus 2Y, kemudian X min Y, X plus Z, dan Y plus Z. Nah, pertanyaannya itu tentukan matriks standar untuk T. Nah, kita sesuai dengan rumus yang tadi, kita cari dulu transformasi masing-masing elemennya. Jadi transformasi elemen 1, elemen 2, elemen 3 kita cari menggunakan rumus yang telah kita dapatkan pada contoh soal. Nah, setelah kita dapatkan jawabannya, kita gabung menjadi augmented matrix. Nah, jadi matriks standar T itu sama dengan A sama dengan seperti pada slide. Nah, matriks standar ini juga digunakan pada transformasi geometri, misalnya pada refleksi, proyeksi, rotasi, dilatasi, dan kontraksi, ekspansi, dan kompresi, hingga shear. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, untuk refleksi ini adalah suatu matriks standar. Nah, refleksi ini artinya pencerminan. Nah, kita bisa lihat pada slide. Kemudian untuk proyeksi, nah proyeksi ini dapat berupa proyeksi ortogonal dan pada proyeksi ortogonal ini bisa diterapkan pada R2 ataupun pada R3. Nah, kemudian untuk rotasi adalah perputaran. Kemudian ada yang selanjutnya ekspansi no kompresi. Sebenarnya ekspansi dan kompresi ini memiliki rumus yang sama ya, tapi ekspansi terjadi apabila K-nya itu lebih besar daripada 1, kemudian kompresi itu K-nya di antara 0 dan 1. Kemudian dilatasi dan kontraksi. Nah, sama kasusnya dengan yang tadi, dilatasi itu apabila K-nya lebih besar daripada 1, kemudian kontraksi itu apabila K antara 0 dan 1. Kemudian ada shear. Shear itu adalah pergeseran sebenarnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Baik, perkenalkan nama saya Made Priamti Widya Maharani dengan NIM 21130111035 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai similaritas. Matriks sebuah operator linier transformasi V to V bergantung pada basis yang dipilih untuk V. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi dalam aljabar linier adalah memilih sebuah basis untuk V yang dapat menjadikan matriks untuk D sesederhana mungkin. Misalnya, sebuah matriks diagonal atau matriks segitiga.
Pada similaritas terdapat beberapa teorema. Yang pertama berbunyi, jika B dan B aksen adalah basis-basis untuk sebuah ruang vektor berdimensi terhingga V, dan jika I, V to V operator identitas, maka I, B, dan B aksen adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada slide. Kemudian, teorema kedua berbunyi, misalkan transformasi V to V adalah sebuah operator linier pada suatu ruang vektor berdimensi terhingga V, dan jika B dan B aksen adalah basis-basis untuk V, maka TB aksen sama dengan P pangkat negatif 1 dikali TB dikali P, di mana P adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan transformasi R kuadrat to R kuadrat didefinisikan oleh T(x1, x2) sama dengan x1 ditambah x2 dan negatif 2x1 ditambah 4x2. Di sini kita disuruh yang A untuk menentukan matriks T berkenaan dengan basis standar B sama dengan E1, E2. Lalu untuk yang B, jika B aksen sama dengan U aksen 1, U aksen 2 sama dengan 11,12, maka tentukan matriks T berkenaan dengan basis standar B aksen sama dengan U aksen 1, U aksen 2. Langsung saja kita ke penyelesaiannya untuk yang A. TB sama dengan T sama dengan TE1 dan TE2, maka kita akan mencari TE1 terlebih dahulu. TE1 sama dengan T10 sama dengan 1 ditambah 0 dan juga negatif 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 0, sehingga menghasilkan TE1 sama dengan 1 negatif 2. Kemudian kita mencari TE2. TE2 sama dengan T01 sama dengan 0 ditambah 1 dan juga negatif 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 1, sehingga menghasilkan TE2 sama dengan 1, 4. Sehingga TB sama dengan T sama dengan 1, 1, negatif 2, dan 4. Lanjut ke yang nomor B. Untuk mencari TB, maka disusun matriks transisi dari B aksen ke B, sehingga P sama dengan U1B dan U2B sama dengan P11, P12, P21, P22. Untuk U1 sama dengan P11 dikali E1 ditambah P21 dikali E2, dan untuk U2 sama dengan P12 dikali E1 ditambah P22 dikali E2, sehingga diperoleh matriks P sama dengan 1, 1, 1, 2, dan kita dapat menghitung P aksen sama dengan 1, negatif 1, negatif 1, dan 2. Nah, secara umum, TB aksen sama dengan P pangkat negatif 1 dikali TB dikali P, dan TB disebut matriks yang serupa. Andaikan TB sama dengan A dan TB aksen sama dengan P pangkat negatif 1 dikali TB dikali P, maka perhatikan definisi berikut. Jika A dan B matriks-matriks bujur sangkar, B dikatakan serupa dengan A jika ada suatu matriks P yang dapat dibalik sedemikian sehingga B sama dengan P pangkat negatif 1 dikali A dikali P. Nah, hal tersebut juga berlaku pada A sehingga dapat dituliskan menjadi A sama dengan P pangkat negatif 1 dikali B dikali P, maka dari itu A dan B disebut serupa. Nah, berikut terdapat sifat-sifat similaritas. Yang pertama, determinan, di mana A dan P pangkat negatif 1 dikali A dikali P mempunyai determinan yang sama. Kemudian, dapat dibalik atau tidak, di mana A tidak dapat dibalik jika dan hanya jika P pangkat negatif 1 dikali A dikali P dapat dibalik. Kemudian yang ketiga ada rank, di mana A dan P pangkat negatif 1 dikali A dikali P mempunyai rank yang sama. Kemudian ada nulitas, di mana A dan P pangkat negatif 1 dikali A dan P mempunyai nulitas yang sama. Kemudian ada trace, di mana A dan P pangkat negatif 1 dikali A dikali P mempunyai trace yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas 2D, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.